Bay, kenapa itu sama bininya ya? Wah, berantem kayaknya. Pulang catet dulu dah. Emang luar biasa itu. Nggak salah lagi tuh. Enak Itu ya? bikinan hotel kayaknya. Iya. Hah? Enak nggak? Enak banget tuh Pak RT. Oh, nih Kita wajib. nggak kebagian. Ah, tuh. Pak RT gawat nih. Kan udah dibagi-bagi kemarin kan? Kena nggak diingetin gua. Iya dia. Nggak diundang, kasihan banget saya. Aduh. Astagfirullahaladzim, itu kenapa tuh si Junet? Assalamualaikum. Tadi kejar setan lu. Ada apaan? Ada apaan? Salaman dulu, salaman. Lah, aduh. Bang, kan lu kayak kejar setan. Tadi saya lewat depan rumah Ubay. Iya, kenapa? Ada Ubay apa? lagi berantem sama bininya, Pak RT. Ada apaan ya? Nggak tahu. Lu nggak salah denger no, beneran. Wah, saya ajak ke si Ubay kenapa tuh masalahnya tuh? Nah, makanya kita paranin bagaimana nih? Urusan Pak RT ini mah. Tadi Pak RT warga Pak RT. Oh gitu. Iya. Sama bininya kali ya? Ribut Iya. kali ya? Lu bener bininya apa siapa? Dia sama bininya kayaknya. Ntar lagi sinetron di TV lagi digedein di rumahnya. Kagak tahu dah. Orang suara dia yang kedengeran. Ini takutnya sinetron ya Pak RT ya? Iya. Lagi sinetron. Saya bagi Orang minum berantem. dulu ya. Yang ini. Sinetron Tadi iya. Pak RT tadi saya ke Sinetron rumah, Pak berantem RT lagi. kagak ada. Lu bener nih, lu serius Beneran. ini. Pak Roy. Ya harus dipanggil lah saat cobain. Iya. Terus gimana? Kita samperin Pak RT. Samperin Takut aja. orang kenapa-napa. Iya, Ayo, ayo deh, Wak. Ente yang bagian misahin deh. Ayo dah. Ada. Ya. Ntar ada minum dulu ya. Pak RT, jadi gimana sih Pak RT ceritain tuh si Ubay itu yang kemarin? Iya si Ubay itu aneh ya. Berantem terus. Yang disalahin KDRT ya. RT Iya. aja terus yang salah. Kan KDRT ya. Betul. Jadi Iya. larinya ke RT. RT aja salah. Emang Iya. tugas ente sih sebenarnya ya Pak RT. Iya. Cuma nggak pusing tuh si Ubay begitu terus. Iya. Udah di ini kasih tahu juga masih aja tuh. Mesti Bang Rahmat nih tetangganya. Aku Saya cuma jadi capek dengerin tiap hari Bang Roy. Oh, Dua-duanya samanya. Tuh laki bini kerjaannya banting-banting piring mulu. Astagfirullahaladzim. Bener yang kemarin Saya dia ngomong. kalau udah denger gumprang-gumprang udah deh paling Bayu lagi main-mainan sama bininya. Biasa. Itu apa ributnya apa sih tuh? Ya nggak tahu kedengeran sih teriak-teriak ngadu argumen cuman ya nggak tahu masalahnya apaan. Orang bis tiap hari. Saya mah udah biasa. Cerita nggak Kebal. di PT masalahnya Pak? nggak ngerti tuh masalahnya. Ya lah. Nggak dia nggak cerita gitu, nggak ngadu. Belum. Oh. Kita panggil ke sini aja nih Iya, sekalian. iya. Ada jadi- Ustadz ya, Ustadz yang Ustadz suruh nasihatin. kita semua nih RT. Kalau kita mah nggak bakalan kena Bang Roy. Tambeng dua-duanya. Iya, Paling panggil. dibilangnya juga pelangap-pelangok dia nggak cuek. RT udah nasihatin begitulah. Nggak taunya sering Ustadz. Makanya kita panggil ke sini dah. Nih, tapi siapa yang manggil Nah, nih? nasi anak bener si Junet. Net terus susulin lu. Net. Net. Mana jadi Net. tuh? Belum Lu datang. harus sono lu sudah. Net. Oh, sono tuh. Oh iya. Net, sini. Ah, gimana tuh panggilin terus nggak datang-datang. Panggil. Assalamualaikum. Salam. Waduh. Pak RT nih. Iya. Biasa. Ustadz. Jarang-jarang kan Pak RT nongkrong Net. sini. Lu ke rumah si Ubay. Iya. Susulin, Mau susulin. ajak kemari. Ah, lu bilang aja ada Ustadz di saung. Alasannya gimana, Pak? Nggak, sana ada Ustadz di saung perlu malu Bay. Bilangnya dipanggil Bilang Ustaz aja gitu. lah, Ah, Ustaz. Ustaz aja. Kalau ada perlu dipanggil gitu. Iya gitu. Sekarang dah. ya? Iya udah Iya, sana. sekarang Nggak aja. usah bilang ada kita bilang aja dipanggil Pak Kalau Ustadz. ada Ustadz tahu aja. Heeh. Kita saya sana ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panjang umur nih. Ustadz. Yo. nih. Pak RT. Iya. Malam RT. Oh, Pak Ustaz. Bang Roy, Bang Mama. Iya. Ayah naon? Sehat ente Bay. Alhamdulillah sehat. Sini Bay. Udah, Pak RT situ aja. Enggak, Udah, sini udah. aja, nggak Ustadz yang ngambil. Enggak apa-apa. Maaf ya, Pak RT. Sini payung sini. Eh udah. Aduh, lagi pada. Junet, duduk aja Jun. Main itu dulu. Oh langsung. Kis. Oh ya udah ya. Ya, Makasih ya. Udah nyusulin. Ustadz. Ya, ya, kebetulan ini. Iya. Makasih Net. Roy, iya. Ntar habis main kemari. Aneh nggak salaman? Oh iya. Wah, parah Oh. juga nih. Sentimen Nggak nih. jago ya. Enggak salah. Ah, parah. Begitu doang aja sentimen Bang Roy. Iya. Oh, gampang marahan orangnya. Ada apaan nih? Ini kita denger nih tadi ada obrolan dikit nih. Katanya Antum tadi sore ada kejadian nih di rumah. Kejadian apaan nih? Yang samperin Ustadz, samperin Pak RT. RT. Ah. Iya, mereka kan lagi di dalam.
Iya, Ada katanya di dalam, ada Teh. berantem di rumah. Kata ada Pak RT bunyi-bunyi, sangat dengar kali. ada bunyi-bunyi gumrang kata kenapa? Iya. Gumbrang-gumbrang ya lagi main itu kali. Main apa? Main drum. Bisa aja sih ngeles aja nih ya. Enggak itu Tiap ini hari ya, itu pas lagi beneran. nonton TV Pak RT saya Baik lagi. nih. Jadi kita tujuannya baik sama lo. Kita ini sayang sama lo baik. Maksudnya kalau emang ada masalah, mumpung ada ustad, lo ceritain. Oh gitu. Jadi masalah lo selesai, jangan lo sembunyi-sembunyiin. Kalau tutupin nggak selesai masalah tuh baik. Tetep aja kedengeran sama tetangga, Bay. Iya, iya. Apalagi sampai yang berantem gitu. Wah, Iya. repot nih. Jadi sebenarnya emang ada istri saya nggak tahu. Nggak ada. Aman. Jadi emang beberapa hari yang lalu tuh saya punya masalah Ustaz. Pokoknya masalah dalam rumah tangga lah ya. Pokoknya biasalah gesekan-gesekan. Cuma emang udah beberapa kali saya bilangin tuh nggak ngerti istri aneh Ustaz. Tambang maksudnya baik. Bukan tambang maksudnya. Ya ini kuat pendiriannya tuh kuat. Keras kepala. Iya maksudnya kalau A tuh maunya A Iya gitu. keras kepala berarti, Bang. Kepala ya. Kepala keras. Kepala keras. Jadi Kuat, dibilang keras. ya gitu susah lah. Ya terus dilemparin piring tiap hari kuat, Ustaz, kepala keras berarti. Oh gitu. Iya. Untung lempar piring Iya, jangan lempar juga. bukan. Waduh. Kan pakai helm ntar. Pakai helm. Masih bisa. Gimana? Aduh, ini kayak istilahnya bajai Betawi nih. Bisa aja. Mau masalahnya apaan sih, Bay? Ya biasa lah Masa masalah masalahnya itu terus Jadi gini loh, Bay. lempar-lemparan piring terus. RT ya. Iya, enggak PRT. Soalnya RT lo. Iya. RT. Yang disalahin RT nanti. yang salahin. RT yang disalahin Zaman tuh. lagi begini, Bang. Iya, ini paham. Kecolek piring dikit aja bisa polisi Oh, iya, urusannya. Jangan, kita itu Untungnya sih jaga nggak biar sampai ke arah sana. jaga biar RT. antum itu jangan Yang sampai salahin begitu. RT, Bay. Oh iya. Ini gara-gara RT nih. Gara-gara RT. Gara-gara RT. Nih, jadi gini loh, Bay. Iya, Jadi Ustaz. untuk menyikapi gimana sih cara kita ketika kita mendapati seorang istri yang terlihat pembangkangan, terlihat tidak mau taat kepada Ya, suaminya. Tat. Itu sudah ada sebetulnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Oh, gitu. Cara tipsnya. Surah An-Nisa. Dari dalam surah An-Nisa ayat 34 loh. Iya, Tat. Yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala pertama awal ayat itu menjelaskan tentang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ya. Ini kan yang kita tahu pemimpin, bukan bos loh, beda. Pemimpin dengan bos itu beda. Pemimpin yang akan meluruskan kita, yang akan meluruskan istri, yang akan membimbing istri. Ya karena kenapa sih dia bisa jadi pemimpin? Salah satunya bimafaddalallahu. Kayaknya ya boleh dulu lah. Ini kayak tadi bisa banyak ngobrol nih sama anak terberat. Nah, kenapa sih bisa itu? Karena kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga karena kedua kata Allah, karena kita itu memberikan nafkah. Nah, kita kalau memang kita udah ada nih secara lahir kita udah lebih unggul misalkan gitu karena kita laki-laki. Kemudian tambah lagi kita infakkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih kabar ketika kalian itu sudah melihat allati yakhafuna nusyuzahunna. Ketika kita itu sudah melihat bahwa kayaknya ada benih-benih nih kedurhakaan, pembangkangan dari istri-istri kita. Dari istri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pertama fa'idhuhunna. Apa tuh? Nasihati dulu. Nasihat. Nggak bisa kita nasihati dari orang lain untuk nasihatinya. Jangan langsung ke tahap-tahap yang lain, tapi kalau nggak bisa kita bisa nasihati orang lain. Contohnya mertua apa? Ya bisa bapaknya, mertua, atau ibunya. bapaknya, ibunya, kalau nggak bisa Apa ustaz. Ustaz? Ya. Benar. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada masalah dengan Aisyah. Aisyah. Rasul ada masalah dengan Aisyah, kemudian Rasul manggil bapaknya. Manggil bapaknya itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oh, Tapi dulu ngalamin juga kayak gitu, Ustaz. ngalamin juga. Oh, kirain. Ada mulai pembangkangan dari Aisyah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk datang selaku bapaknya Aisyah. Tapi ketika datang, Abu Bakar karena punya keimanan yang tinggi kepada Allah dan kepada Rasul. Abu Bakar Pak Umar. Abu Bakar. Abu Bakar. Dan juga Abu Bakar itu sangat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada siapapun. Maka Abu Bakar malah dia bukan membela anaknya, bukan membela Aisyah, malah memarahi Aisyah ketika itu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghalangi Abu Bakar
ya untuk menghadap kepada Aisyah dihalang-halangi oleh Rasulullah dan berkata, saya datangi engkau bukan engkau untuk marahi si Aisyah, tapi untuk mengerai permasalahan ini. Tapi kalau seandainya engkau begini, maka ya udah engkau pulang saja. Akhirnya Rasulullah dengan Aisyah setelah itu selesai permasalahan. Tapi apa Rasulullah itu lihat, cari panggil dari pihak bapaknya, panggil dari orang lain yang bisa untuk mendamaikan ataupun untuk bisa menasihati istri yang ketika itu ingin berangkat. Ini dilakukan dulu. Jangan langsung kita tiba-tiba langsung main hukum. Ambil piring dia langsung. Ambil piring. Jangan. Enggak, itu saya ngambil piring, saya pakai Oh, nangkis. istri saya tuh kayak Oh gitu. Bunyinya kayak beradu, baik. Ya kan kita dengar nih yang di sebelah. Kena helm gitu. Kayak film kungfu ya. Itu yang pertama caranya itu. Fa'iduhunna. Nasihati mereka. Nasihati mereka ketika seandainya mereka udah ada di pemakaman. Kemudian kalau seandainya di dalam nasihatnya bisa, kalau yang dinasihati nggak bisa juga tetap tambang, tetap keras kepala, maka kata Allah Subhanahu wa taala wahjuruhunna fil madajih. Wahjuruhunna, maka ya kita berpaling dari istri kita di fil madajih. Maka para ulama orang itu menafsirkan di dalam kamar yang sama. Jadi kita cuma berpaling tidur nih, kita ngadap ke kiri, Ya. istri ke kanan. Kita nggak menghadap ke arah si istri, tapi kita belakangi dia. Ini satu penafsirannya. Ada penafsiran kita tidur di bawah. Kita tidur di Bisa bawah. ranjang dong Sat, kalau di bawah. Nggak cuma di bawah, di kamar sama satu kamar. Ya. Oh. Atau juga sebagian para ulama menafsirkan ya pindah di kamar yang lain. Biar tenang kali setelah gitu. Biar si istri ini mulai berpikir Oh. bahwa apa yang dia lakukan sama dia itu udah mulai salah. Oh, saya itu lakukan salah. Karena kan harusnya kan kita sebagai suami ini memiliki sikap yang sangat baik kan. Khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian itu sebagai yang paling baik kepada keluarga kalian. Nah, karena biasanya untuk istri melihat sikap baik suami, tiba-tiba kok suami begini. Mereka tuh berpikir, wah berarti ada yang salah. Maka mereka itu akan kembali. Tapi tetap cuma hanya sekedar pindah saja ranjangnya. Maksudnya ya, tadi ya mau dari kasur yang pindah cuma muka kita berpaling, atau kita turun di bawah, atau sebagian ulama juga tinggalkan di kamar sebelah. Asalkan anak dan anak-anak kita nggak tahu ada permasalahan demikian. Kalau seandainya kita sudah lakukan itu, tahunya nggak punya ngeh juga, tahunya nggak juga sadar. Nah, di sini baru fadribuhun. Pukul. Boleh di saat itu boleh memukul istri, tapi pukulnya benar. Pukulnya khairu mubarrih, kata orang menyebutkan. Pukul yang tidak meninggalkan bekas. Nggak boleh kita buka berbiru, merah, luka, berdarah. Nggak boleh. Visum itu bang. Ya. Ini Dan juga sebagai para ulama menafsirkan fadribuhun. Nah ini iya pukul, tapi pukulnya dibokong. Maksudnya apa? Yang nggak akan menimbulkan sebuah sakit. Paling kita mukul cuman hanya sambil peringatan bercanda saja. kan Ustaz gitu. Enggak, Tetap kita harus serius. Yang serius kan lagi mau nasihatin dia kan. Saya mukul peringatan saja. Enggak akan ada menimbulkan apa sakit, enggak akan menimbulkan sakit. Enggak boleh kita menimbulkan sakit yang berlebihan. pukul enak lah baik kira-kira. Kalau enak. Kalau masih tambeng juga Ustaz. Kalau mukul enak mah mau ngajakin kamar itu mah bisa. Kalau masih tambeng juga gimana Ustaz? Nah, kalau masih tambang juga, nggak dengar juga dengan itu nggak ngeh juga dengan hal itu. Baru ketika itu panggil keluarga kita, pihak keluarga kita dengan panggil pihak keluarga dia untuk mereka berdiskusi. Nah, ketika mereka berdiskusi, gimana apa yang harus dilakukan. Kalau seandainya nanti itu hasil diskusinya pisah, maka pisah. Kalau seandainya sih udah pisah, kedua suami istri tersebut ya nggak apa-apa pisah, maka akan nggak apa-apa masalah pisah tersebut. Tapi kalau seandainya ada islah di sana itu lebih baik. Karena permasalahan suami istri kalau bisa diislah dulu, diperbaiki dulu, jangan langsung mudah dengan cerai. Jangan langsung mulai cerai. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada kaidnya setelah ayat itu. Setelah fahjuruhunna fil madajih wadribuhunna fa in ata'nakum. Kalau seandainya istri kita sudah mentaati kita, baru fase menasihati, maka nggak boleh pindah. Nggak boleh pindah, kita sudah nasihati nih. Sudah nasihati, dia sudah sadar. Maka cukup
Jangan kita pikir, oh berarti kita, saya harus lakukan yang keduanya, wah juruhunna fil madaji. Saya harus meninggalkan dia dari kasur ini, enggak. Dan juga nggak boleh lanjut sampai fadribuhunna. Nggak boleh juga sampai lanjut ke memukul. Kalau kita lanjut ke fase yang kedua atau tahap yang kedua, lanjut ke tahap ketiga, maka kita zalim kepada istri kita. Jadi kalau udah selesai di satu aja. Satu aja selesai. Kalau dia nasihatin dia nurut ya Udah udah. selesai. Kalau seandainya belum nurut kemudian kita pisah ranjang misalkan gitu atau berpaling di dalam ranjang yang sama, cukup, maka cukup di sana. Jangan kita lanjutkan sampai dipukul. Tapi kalau dia kayaknya bejaban terus. Jadi gimana nih, paham ya? Paham Ustaz, tanya Paham udah. ya? Jadi jangan sampai antum loncat ke tahap ketiga, ke tahap kedua. Kalau tahap pertama sudah selesai. Kalau antum nggak bisa nasihatin, maka cari orang yang bisa nasihati istri antum. Jangan sampai antum melakukan sebuah sikap yang melanggar syariat. Jangan baik, ngeri baik. Iya, Abang Mat. Iya. Kalau Kalau kayak gini, warga Aman antum lagi nggak enak begini. juga sama warga. Iya, PRT, siap PRT. Iya, Jadi, tetangga. iya. Kan nggak enak kan suara-suara gitu kan. Pas. Nanti tinggal sekarang antum datang ke rumah minta maaf sama istri aja lah. Iya. Kita sebagai laki itu ya Gentleman ya. Gentleman. Menurunkan gitu supaya Jadi aneh kita minta bisa maaf lebih- nih. Iya, minta maaf sama istri. Nggak ada salahnya, Bang. Iya, nggak ada salahnya. Sih. Iya. Nggak perlu gengsi. Dateng, baik-baikin salam, jangan bawa piring, bay. Ya udah deh. Dah, selesai nih ya. Ya udah aneh mau ke Udah, jangan sampai lagi ya. Bang Roy, Bang Mat. Jangan PRT, marah sama kita, makasih, bay. PRT. Kalian kita bubar ya. Ya. Udah malam juga ya. Ya, ya. Sehat terus buat PRT. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.